Gilang sama Amel. Siapa? Gilang. Gilang kemana? Amel? Amel sakit? Ya, kemarin ke sekolah ya? Ya, kita doakan semoga Amel cepat sembuh. Sebelumnya kita akan melaksanakan teknik stop mindfulness ya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Terima kasih ya. Bagaimana rasanya setelah mengikuti teknik stop? Siapa yang berbicara? Di mana Helena rasanya?
Badan jadi lebih rileks. Kelompok yang lain siapa? Ya, Dede gimana Dede? Waduh, tepuk tangan untuk yang mewakili teman-teman kalian. Kita akan kembali ke pelajaran. Kalau pikiran kita sudah rileks, materi tadi apa? Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa? Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Siapa yang akan menjawab? Silakan, siapa yang menjawab? Ya, apa yang masalah? Silakan kita. Hari bangkitnya lagi manusia dari alam kubur. Itu masuknya ke yaumul ba'ats ya. Ya, tepuk tangan. Yang lain siapa lagi? Pia, Amo, Yo. Siapa lagi? Satu orang lagi, kalian gimana? Hari berakhirnya kehidupan di dunia. Tepuk tangan. Ya, bagus. Yang kedua, sebutkan beberapa amal baik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran kita akan hari akhir. Siapa yang akan jawab? Sebutkan beberapa amal baik. Ibu pengen dari laki-laki. Siapa yang menjawab? Sebutkan beberapa amal baik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran kita akan hari akhir. Apa? Siapa yang jawab barusan? Guntur, bagus apa? Zakat dan naik haji, amal ibadah supaya kita sadar akan hari akhir. Bagus. Apa? Meningkatkan sholat. Tepuk tangan untuk berbuat suami. Apa masih ada kalian yang suka meninggalkan sholat ya? Nah, kalau yang topik meningkatkan sholat, kalau kita akan lakukan untuk meningkatkan kesadaran kita akan hari akhir. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa keyakinan akan hari akhir penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang akan jawab? Mengapa keyakinan akan hari akhir penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Ya, Cak, bagus. Gimana? Untuk mengingat kematian. Lah, hebat. Tepuk tangan untuk kita. Pertanyaan terakhir, sebutkan beberapa tanda-tanda hari akhir menurut ajaran Islam. Silakan Wah, Ilham dulu. Silakan. Imam Mahdi, bagus. Bintang tadi acungkan tangan. Bintang dulu apa? Munculnya Dajjal apa Halimah? Bagus, tepuk tangan. Itu dah dia. Sebelah sana, kepada yang mana? Apa? Ada lagi nggak? Ada lagi awal gimana apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Tepuk tangan. Kalau itu sebelah barat. Adapun tujuan pembelajaran, kalian bisa lihat ke layar. Melalui pembelajaran psikologi dan diskusi kelompok, murid mampu satu mengidentifikasi macam-macam hari kiamat dengan benar. Kedua, mengaitkan contoh kejadian kehidupan sehari-hari dengan tanda kiamat sugro. Ketiga, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro dalam Al-Quran dengan benar. Keempat, menjelaskan tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan Al-Quran hadis. Jadi ini tujuan yang harus kalian tahapi atau selesaikan, harus kalian bisa. Kemudian asesmennya adalah yang pertama asesmen sikap. Nanti ketika kalian mengerjakan LKPD ada asesmen sikapnya. Kemudian ada asesmen keterampilan untuk melaksanakan LKPD dan nanti presentasi. Dan kalau ada waktu ada asesmen dalam kuis tahun. Seperti itu ya, kuis tahun kan sering dilaksanakan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kesepakatan kelas kita. Satu, coba tolong dibaca Jihan. Apa? Menghargai guru dan teman ketika sedang Iya, menghargai guru dan teman ketika sedang berpendapat. Sepakat? Sepakat ya? Jadi kalau ada guru sedang berbicara, teman sedang berbicara atau berpendapat, dihargai. Yang kedua, silakan dibaca, Nurul. Oke, sepakat? Ya, jadi ketika berdiskusi berbicara bergantian, ketika sedang berdiskusi. Ketiga, silakan Cak. Oke, menjaga kebersihan. Sepakat ya? Kelas kita alhamdulillah
baca? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sepakat? Oke, makasih. Sepakat ya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, silakan yang baca. Guntur? Ya. Dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Iya, jadi kita harus aktif dalam pembelajaran nanti ya. Jadi ketika berdiskusi, ketika sedang mengerjakan tugas harus aktif. Terakhir ini apa? Nah, terakhir silakan baca. Siapa yang baca? Ya, dia. Melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok. Melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok. Sepakat ya? Semua kelompok harus bisa melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok. Kita masuk ke ice breaking sebelum pelajaran berikut. Silakan berdiri. Siapkan satu barang di depan. Siapkan satu barang di depan untuk diperebutkan. Boleh pulpen, boleh tipek. Kalau ibu katakan sekat, tangannya gini. Kalau ibu katakan sikut, tangannya gini. Kalau ibu katakan sakit, berarti megang perut. Kalau ibu katakan sikat, ambil satu barang. Jangan HP, isi satu barang tipek atau pulpen. Nah, ambil satu barang oleh satu kelompok. Siap ya? Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekat. Langsung gini, sekat. Sekat. Percobaan dulu, sekat. Sakit. Sikut. Kalau sikat baru ambil. Siapa yang cepat? Siap ya? Ya. Sakit. Sikut. Sekat. Ada yang salah duduk. Ada yang salah duduk. Satu orang yang salah berarti satu kelompok. Silakan duduk. Bertahan 4 kelompok. Satu orang yang salah, ingat. Satu orang yang salah berarti duduk. Sekali lagi, kalau sedang kayak gini, sakit, pegang perut, sikut, pegang sikut, mau yang kanan, mau yang kiri, yang penting pegang sikut. Terus kalau sikat, ambil. Siap? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2. Baik, Pak boleh tepuk tangan dulu kita semua. Kita lihat ke layar. Dalil nakli iman kepada hari akhir, yaitu Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Selanjutnya, hari kiamat, jenis-jenis hari kiamat ada berapa? 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Siapa yang akan ngomong? Silakan. Nah, kenapa disebut kiamat kecil? Silakan Helena. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kecelakaan. Yang mengalami kehancuran. Tepuk tangan untuk Helena. Kenapa disebut kiamat kecil? Karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Ada jenis atau peristiwa kejadian di kiamat sugro. Ada berapa? Ada 2. 1 peristiwa kematian. Yang kedua bencana alam. Contohnya apa saja? Jadi itu semua adalah contoh-contoh dari kiamat sugro. Sekarang kiamat kubro.
kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia akan berganti dengan alam baru yaitu alam akhirat. Kiamat kubra tidak dapat digambarkan secara detail, namun kita dapat mengetahui gambarannya secara tersurat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapan kiamat kubra itu akan terjadi. Allah hanya menggambarkan peristiwa kiamat sebagai berikut. Yang pertama, jadi kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi, tetapi kita hanya bisa melihat gambaran yang Allah yang Allah katakan ada dalam Al-Quran. Seperti apa? Satu, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 68. Yang kedua, ketika hari kiamat datang, langit menjadi apa? Terbelah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti apa? Anak-anak yang berterbangan dan gunung dihambur-hamburkan. Ada dalam Al-Quran surat Al-Qur'an ayat 4 sampai 5. Yang ke-8, mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 9. Kemudian yang ke-10, bumi dan gunung berguncang, gunung-gunung berterbangan. Ada dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 14. Terakhir, manusia datang berkelompok, pintu langit dibuka dan gunung menjadi fata morgana. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Silakan nomor 1 baca apa? Keluarnya dan manusia akan dalam sesat. Yang kedua, siapa angkat tangan? Ya, silakan Bi. Baca. Keluarnya Imam Mahdi yang akan mengangkat laki-laki. Iya, yang ketiga, silakan. Silakan Jihan. Nanti yang keempat Pia. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Iya, bagus. Pia, silakan. Keluarga Daud dan Oke, terus yang kelima. Silakan siapa yang belum bagian? Silakan Ilham. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Iya, yang kelima. Apa? Siapa yang akan baca? Dara? Munculnya awan hitam atau buhon. Dan yang terakhir, terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu tanda-tanda hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian isi dengan teman-teman. Kemudian setelah selesai waktunya 10 menit atau 15 menit, silakan kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ada LKPD yang ke-1, ada LKPD yang ke-2. Dari 5 kelompok ini masing-masing disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Yang kelompok 1 dengan kelompok 2 beda, kelompok 3 dan kelompok 4 beda. Silakan dikerjakan. Untuk berdiskusi boleh, yang lainnya ditulis dulu di buku tulis, nggak apa-apa. Untuk nanti ditulis di LKPD. Ya, silakan. alam. Ditulis dulu di buku, nanti disampaikan ke ketua kelompok, ditulis di LKPD. Ditulis dulu, silakan dibuka buku catatannya. Nanti kalau selesai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hari akhir mawas diri. Hari akhir, yakini hari akhir. Ini hari akhir mawas diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helena dan di samping saya ada Eija. Silakan saksikan nilai dari kami. Kelompok Anor. Ya, tepuk tangan. Ya, Kiamat Sugro. itu pertanyaannya dibaca dulu. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Diskusikan dalam kelompokmu dan tuliskan. Kiamat Sugro adalah kiamat kecil, yaitu hanya bagian terkecil dari kehancuran. Kiamat Kubro adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan isinya. Berikan penjelasan singkat mengenai masing-masing kiamat Sugro. Jenis-jenis kiamat Sugro adalah bencana alam. Contoh kejadiannya adalah gunung meletus, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Kiamat Kubro tanda-tandanya matahari terbit dari barat dan munculnya Dajjal. Contoh kejadiannya munculnya api yang akan mengumpulkan umat manusia. Tiga contoh dalam kejadian kiamat juga berupa rombongan ada. Kami mengenai kejadian tersebut sebagai tanda kiamat kubro karena pernah kejadian oleh kelompok kami. Tanda-tanda kiamat. Ya, siapa? Ya, Nanda. Tanda kiamat menurut Al-Quran adalah munculnya maju, munculnya awal hitam dan munculnya mati. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kelompok Anu. Silakan kelompok 2. Kelompok apa ini? Kelompok Al-Gobur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Gobur ingin mempresentasikan tentang hari kiamat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lila, saya sebagai ketua kelompok dan saya Pia Purnawati. Saya Selina. Saya MBS Ramdhani dari budaya. Tolong semak dahulu ya dari kami. 1, 2, 3. 1, 1. Kami kelompok 2, 2. Kelompok Munir 3, 3. Kelompok kami hebat 1, 2, 3. Kami kelompok Ya, tepuk tangan. Pendapat ilmuwan, menurut Andreas Astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan jelas sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Itu menurut ahli apa, Salina? Ya, lanjut. Dan dikatakan dalam surat At-Takwir ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilai nujumu muqaddarat, yang artinya dan apabila bintang-bintang berbuat Tuhan. Dan dikatakan dalam surat An-Infitar ayat 2, wa ilal kawakibu muntasaron, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Zaman menurut ilmuwan ahli geologi adalah bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang karakternya menembak dan mendesak keluar. Rencana yang adalah terjadinya bencana yang dahsyat dan bumi. Ya, lanjut. Kesimpulannya adalah hari kiamat adalah hari yang dimana segala yang tersembunyi diungkapkan dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Masih ada? Hai
kiamat bisa terjadi ketika keseimbangan dengan terdesak dengan bagian nasihat. Matahari digunakan peringatan dan dilangit gunung dihancurkan lautan dijelaskan dalam surat Al-Takbir. Matahari digulung bintang, benturan gunung dihancurkan, lautan meluap, dijelaskan dalam surat Al-Takbir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok Al-Qudus akan mempresentasikan tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Perkenalkan, saya Dara. Saya Jahra. Saya Siti Halimah. Saya Ilham. Saya Ilmi. Dan saya Jidan. Kita akan menampilkan ya, kamu simak ya. Ayo kelompok kudus, tetaplah semangat. Walau hujan badai tak jadi masalah. Ingatlah Tuhanmu, bukan masa lalu. Kami kelompok kudus hebat. Yang kamu ketahui tentang hari kiamat, diskusikan dalam kelompok dan tuliskan. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam dunia dan seluruh isinya. Berikan penjelasan singkat mengenai masing-masing kiamat sugro. Jenis-jenis kiamat sugro. Banyak berita yang terjadi, maraknya riba dan lain-lain. Contoh kejadian maraknya perzinaan, kematian dan alam. Kiamat sugro, tanda-tanda matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi dan lain-lain. Contoh kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, lanjut. Satu, identifikasi tiga contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang kalian anggap sebagai tanda kiamat sugro. Satu, runtuhnya kejujuran. Dua, fitnah merajalela. Tiga, maraknya perzinahan. Dua, diskusikan dengan kelompokmu mengapa kamu memilih kejadian tersebut sebagai tanda kiamat sugro. Alasannya karena tiga kejadian tersebut sudah tidak dianggap aneh karena kejadian tersebut sudah sering kali terjadi sekarang ya. Iya, bagus. Lanjut. 4. Tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Baca dan diskusikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Catat beberapa tanda yang ditemukan. Tanda 1, munculnya dabah. Dabah adalah hewan yang dapat berbicara dengan manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Tanda 2, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran dan hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi dan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Tanda 3, munculnya kabut. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa langit akan membawa kabut yang meliputi seluruh umat manusia. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Silakan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua yaitu kelompok Al-Wadud. Kami akan mempresentasikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan gambaran di hari kiamat. Sebelumnya dari kelompok kami ada Yaya, terus Simania dari kelompok Al-Wadud. Perkenalkan, saya Dede Aulia dan rekan saya Adijah, saya Jihan, Saya Ulika. Saya Fadil. Saya Fahri. sebelumnya dari kelompok kami ada Yaya, terus Simania dari kelompok Al-Wadud. Ya, tepuk tangan dulu. Penuh semangat jiwa untuk belajar. Kayak kita dari kelompok Al-Wadud. Kami anak yang hebat, kami anak yang cerdas. Kelompok Al-Wadud yang paling kompak. Ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik menarik semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan. Waidan nujumun kadarot, apabila bintang-bintang berjatuhan. Kawa kibul asal artinya dan apabila bintang-bintang itu berserakan. Kesimpulannya adalah untuk mengingatkan manusia agar tidak terlena dan dengan kegiatan buruk dan untuk melakukan selalu mengingatkan kebaikan serta kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Kiamat menurut pendapat ilmuwan. Menurut ahli geologi, bahwa dalam perut bumi terdapat gas yang berkembang dan terus menatap ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada melemah, mengibatkan gas bumi meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kesimpulannya adalah hari kiamat adalah hari penghancuran alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Menurut ahli fisika yang menyatakan bahwa semua planet akan ada ketergantungan dari matahari, namun semakin lama sinar matahari akan melemah dan akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan. Idza syamsu kuwirat qabla matahari timbul wa idza nujumun qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idza jibalu suyirat, dan apabila gunung dihancurkan. Kesimpulannya adalah untuk mengingatkan hari kiamat itu benar-benar akan datang. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf yang kelompok tadi lupa. Seharusnya setiap kelompok memberikan tanggapan pada tanggapan temannya ada di depan. Gimana? Penampilannya gimana? Presentasinya? Bagus. Terus? Kurang kompak doang. Kurang kompak gimana? Pas bagian yel-yelnya. Pas bagian yel-yelnya. Ada kurang kompak merasa tidak? Ya. Tadi apa yang disampaikan?
Pas kebenarannya apa? Lewat Pas kebenarannya kelewat. Ya, terima ya. Kritikan dan saran yang membangun. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kelompok apa? Kelompok Al-Wadud. Terima kasih ucapkan ke setiap kelompok yang sudah mempresentasikan. Pada intinya kalian sudah berani mempresentasikan, sudah menguasai tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Silakan boleh LKPD-nya dikumpulkan. Kita masuk ke Kahut ya, tulis Kahut. Kahut join, masukkan pinnya. Berikut ini termasuk tanda-tanda kiamat kubro, kecuali itunya sih ya mungkin. Kenapa salah? Tuh, sekarang mah ada masuk jawaban 19 orang, 20. Yang satu pas tadinya mungkin. Ya, pengen katakan yang benar. Ore. Silakan sekarang siapa yang masuk podium? Podium ketiga Dara, tepuk tangan. Kedua siapa? Firda. Dan yang pertama Zaki, tepuk tangan lagi untuk Zaki. Ya. Materi pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa dengan adanya hari kiamat, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama apa? Sholat. Ya, sebab kalian masih ada saja yang suka meninggalkan sholat. Oleh karena itu, dengan materi ini, Ibu harap kalian sudah tidak ada lagi yang meninggalkan sholat, ya, laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita ketemu lagi dengan pelajaran PAI dengan materi pertemuan ketiga, yaitu materinya tentang rangkaian kehidupan manusia di alam akhirat setelah terjadi hari kiamat seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu akan mengadakan dulu refleksi kepada kalian. Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini? Terima kasih. Yang kedua, menurut kalian apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Banyak hal, apa saja? Jadi mengetahui kiamat. Contoh-contoh kiamat. Iya, bagus. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Meningkatkan hasil belajar dengan belajar lebih giat. Tepuk tangan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagian mana yang paling sulit dari pembelajaran kali ini? Bagian apa? Presentasi. Kenapa dianggap sulit? Karena grogi. Ya. Pertanyaan terakhir, apa saja yang ingin kalian pelajari pada pertemuan berikutnya? Tadi apa? Pertemuan berikutnya akan memupuk mental supaya tidak grogi lagi seperti tadi, ya. Atau bisa jadi kali ini mungkin ada bapak yang melihat kalian yang menjadi grogi, mungkin seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.